Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani dengan NIM 210520036 akan menjawab pertanyaan mata kuliah Hukum Islam sebagai tugas UTS. Yang pertama yaitu, beberapa alasan mata kuliah Hukum Islam perlu dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi. Ada terdapat 5 alasan. Yang pertama, alasan sejarah. Dengan melihat sejarah pendidikan hukum di Indonesia yang sudah mempelajari hukum Islam yang dimulai sejak zaman kolonial dan menamakannya dengan Muhammadan Rek. Namun penamaan tersebut tidaklah tepat karena hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu alasan penduduk. Karena penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga dengan dimasukkannya hukum Islam ke dalam kurikulum perguruan tinggi dapat memberi manfaat bagi mahasiswa untuk mempelajari serta menerapkan hukum yang ada dalam agama Islam. Selanjutnya ialah alasan yuridis. Di tanah air kita, hukum Islam berlaku secara normatif dan juga yuridis formal, yang dimana secara normatif ini, hukum Islam memiliki sanksi bagi masyarakat yang melanggar norma. Hampir seluruh bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya bersifat normatif. Pelaksanaan hukum secara normatif ini tergantung pada iman, keinsyafan, dan kesadaran seseorang. Secara yuridis formal, hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan benda di dalam masyarakat. Bagian hukum ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, zakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu alasan konstitusional. Di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dalam negara ini, hukum tidak boleh bertentangan dengan norma atau hukum agama dan hukum kesusilaan. Yang kelima ialah alasan ilmiah. Karena hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah bukan hanya oleh orang Islam, namun juga oleh orang non-Muslim, yaitu orang Barat sekalipun. Tujuan mereka dalam mempelajari Islam ini berbagai macam, yaitu salah satunya dengan tujuan politik. Karena alasan tersebutlah hukum Islam diberlakukan pada kurikulum perguruan tinggi. Yang kedua, apa arti Islam, Muslim, Sunatullah, dan sekuler? Islam berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan berserah diri. Sedangkan Muslim yaitu orang yang secara bebas memilih untuk patuh dalam memaknai. Soal yang kedua yaitu, apakah arti Islam, Muslim, Sunatullah, dan sekuler? Islam berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan berserah diri. Sedangkan Muslim yaitu orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh dalam makna menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnatullah yaitu ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sedangkan sekuler memiliki dua pengertian, yaitu waktu dan lokasi. Adapun waktu menunjuk pada sekarang dan lokasi menunjuk pada duniawi. Pertanyaan ketiga ialah arti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran Islam tidak hanya berarti takut kepada Allah, namun juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan yang ada dalam kehidupan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain di dalam masyarakat, dan dengan lingkungan hidupnya. Pertanyaan yang keempat yaitu perbedaan arti kaidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Sedangkan syariah merupakan hukum yang secara etimologis diartikan sebagai jalan yang lurus yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Dan akhlak merupakan moral yang mengatur segala bentuk tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan dengan sesamanya maupun dengan Tuhannya.
Pertanyaan yang kelima yaitu pengertian hukum Islam dan ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam tidak membedakan tujuan antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik, dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebabnya dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum tersebut. Yang disebutkan adalah hanya bagian-bagiannya saja. Misalnya seperti munahakat, yaitu tentang pernikahan, wirasah yang mengatur tentang waris, muamalat dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan dan sebagainya. Jinayat yaitu memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. Al-Ahkam, As-Sunnah atau Khilafah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara. Syiar mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Soal nomor 6 yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu yang berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat Islam dalam hidupnya agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama yang mengandung ajaran tentang dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis. Sunnah menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan, perbuatan, dan sikap Rasulullah SAW atau sebagai sumber hukum yang menjelaskan hukum yang tidak ada atau tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga ialah akal pikiran, ra'yu atau ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga merupakan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat di dalam Al-Quran. Kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan dalam sebuah kasus tertentu. Yang selanjutnya yaitu beberapa azas hukum Islam. Yang pertama yaitu azas-azas umum. Adapun yang termasuk azas umum ini yaitu azas keadilan, azas kepastian hukum, dan azas kemanfaatan. Yang kedua azas-azas pidana. Yang termasuk ke dalam azas pidana ini yaitu azas legalitas, azas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan azas praduga tidak bersalah. Yang ketiga yaitu azas-azas perdata. Yang termasuk ke dalam azas perdata ini diantaranya yaitu azas kebolehan atau mubah, azas kemaslahatan hidup, azas kebebasan dan kesukarelaan, azas menolak mudarat, mengambil manfaat, azas kebajikan, azas kekeluargaan, azas adil dan berimbang, azas mendahulukan kewajiban dari hak, azas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, azas kemampuan berbuat, azas kebebasan berusaha, azas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, azas perlindungan hak, azas hak milik berfungsi sosial, azas yang beretikat baik yang harus dilindungi, azas risiko dibebankan pada benda atau tidak pada tenaga atau pekerja, azas mengatur sebagai petunjuk, dan azas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.